Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman sekalian? Di sesi kali ini kita akan mempelajari bagaimana cara untuk membuat soal ujian dengan menggunakan quizzes. Untuk membuat soal ujian dengan menggunakan quizzes, kita akan masuk terlebih dahulu ke quizzes.com dengan menggunakan akun yang telah kita daftarkan sebelumnya. Silahkan ketikkan quizzes di kolom pencarian. Maka akan muncul hasil pencarian. Jadi kita akan memilih quizzes.com di kolom pencarian yang paling atas. Oh ya, sebelumnya saya mohon izin ya untuk menghidupkan musik agar terlihat lebih santai gitu ya kita mempelajarinya. Ketika kita muncul di halaman ini, untuk masuk atau login, kita pilih tombol login yang ada di bawah Start for Free atau tombol masuk. Silahkan diklik. Lalu akan muncul tampilan seperti ini. Ini adalah tampilan di mana kita diminta untuk memasukkan email untuk login ke quizzes.com. Karena kita login atau membuat akun kemarin menggunakan akun Google, maka yang kita pilih adalah login with Google. Kita klik login with Google. Ya, karena saya sudah menggunakan quizzes sebelumnya, jadi saya akan langsung pilih. Atau nanti akan muncul masukkan alamat email. Jika muncul masukkan alamat email, maka silakan teman-teman sekalian memasukkan alamat email dan kata sandinya. Ini adalah halaman awal di mana ketika kita sudah masuk atau kita sudah memasukkan alamat email kita. Jadi ini adalah halaman awalnya. Untuk membuat quiz baru ada dua pilihan. Yang pertama, kita bisa menggunakan menu Create a New Quiz yang ada di atas sini, atau menu Create a New Quiz atau membuat quiz baru yang ada di sebelah kiri ini. Jadi silahkan pilih yang mana saja. Semuanya akan tertransfer ke halaman untuk membuat quiz baru. Jika muncul tampilan seperti ini adalah tampilan di mana kita diminta untuk mengisi data quiz kita. Yang pertama, kita diminta untuk menuliskan nama quiz kita. Silahkan diketik nama quiz yang akan kita berikan ke anak-anak nantinya. Yang kedua, ini adalah daftar subjek atau daftar mata pelajaran kita. Jadi silahkan dipilih soal ini itu mata pelajarannya apa atau subjeknya apa gitu ya. Silahkan dipilih. Kalau tidak ada pilihannya di sini, maka teman-teman sekalian bisa klik more untuk melihat lebih banyak. Jadi silahkan dipilih mana yang sesuai dengan mata pelajaran kita. Setelah selesai, silahkan klik next.
Ya, ini adalah tampilan awal di mana kita diminta untuk mengisi atau membuat soal pertama kita. Jadi ini adalah tampilan awalnya. Silahkan dilihat. Di sini ada multiple choice, ada checkbox, ada fill in the blank, ada poll, ada open ended. Multiple choice ini digunakan untuk membuat soal pilihan ganda. Checkbox digunakan untuk membuat soal pilihan ganda dengan jawaban lebih dari satu. Fill in the blank kalau di quizzes ini seperti soal isian ya. Poll itu membuat polling. Open ended ini seperti memberi tanggapan atas sesuatu. Jadi kita akan mencoba untuk membuat soal pilihan ganda. Maka untuk membuat soal pilihan ganda kita pilih multiple. Empat. Jika teman-teman sekalian merasa 4 pilihan ini kurang, maka kita bisa menambah pilihan ini ya, pilihan jawaban ini menjadi 5 atau selanjutnya dengan mengklik add answer option. Kita klik, maka akan muncul opsi jawaban yang kelima. Karena saya hanya perlu 4, jadi ini saya hapus ya. Setelah kita menulis pertanyaan, pilihan jawaban, maka kita diharuskan untuk memberikan kunci jawaban dengan cara kita mengklik tanda centang yang ada di sebelah kiri pilihan jawaban. Jika jawaban pertama adalah yang benar, maka kita klik jawaban pertama, maka akan muncul warna hijau untuk jawaban yang benar. Jika jawaban yang kedua yang benar, maka kita klik jawaban yang kedua. Itu. Setelah selesai, kita tentukan waktu yang akan kita berikan ke siswa kita untuk satu soal ini. Jadi soal ini nantinya batas waktunya berapa untuk pengerjaannya. Jadi kita pilih, saya mau milih 2 menit saja. Teman-teman kalau milih yang lain silakan. Setelah selesai, tentukan waktu selesai,
menentukan jawaban yang benar selesai, menulis soal selesai. Jangan lupa kita klik tombol save untuk menyimpan pertanyaan yang telah kita buat. Ya, pertanyaan pertama yang kita buat telah selesai. Jadi inilah pertanyaan yang telah kita buat tadi. Tampilan di dashboard pertanyaan ini akan muncul seperti ini. Jadi kalau kita mau menambah pertanyaan lagi, gimana? Kita tinggal mengklik new question yang ada di atas, atau kita mengklik simbol-simbol yang ada di bawah. Misal kita mau menambahkan pertanyaan pilihan ganda, tinggal kita klik saja multiple choice atau pilihan ganda, atau kita pilih checkbox, atau kita pilih fill in the blank, atau kita pilih poll, atau kita pilih open ended untuk menentukan jenis soal yang akan kita berikan selanjutnya. Sekarang kita akan mencoba untuk membuat soal pilihan ganda yang kedua. Silakan klik multiple choice. Maka kita akan dimunculkan kembali di form untuk pertanyaan kedua. Nah, misal di pertanyaan kedua ini, saya mau membuat soal dengan menggunakan gambar. Di Quizizz kita bisa memasukkan gambar ke soal kita. Jadi nanti soal itu akan berbentuk gambar, akan ditampilkan gambar gitu ya. Jadi kita akan coba memasukkan gambar. Kita di soal kedua ini akan mencoba membuat soal dengan menyertakan gambar. Untuk memasukkan gambar atau membuat soal dengan menggunakan gambar, maka kita pilih media ya, menu media di pojok kanan. Silahkan diklik langsung, maka akan muncul tampilan seperti ini. Jika muncul tampilan seperti ini ya, jika muncul tampilan seperti itu, maka kita akan diarahkan untuk memilih gambar di file komputer kita. Jadi kita harus tentuin dulu nih, harus simpen file kita di mana gitu ya. Jadi kita klik saja, nanti akan diarahkan ke sini, ke harddisk kita gitu ya. Jadi kita harus ingat di mana kita menyimpan gambar. Kalau saya ingin memasukkan gambar apa ya? Misalnya misalnya luas satuan. Saya mau masukin gambar ini. Tinggal kita pilih, kita tunggu uploadingnya. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Nah, sebelah kanan ini, teman-teman, saya lupa, ini adalah preview soal kita. Ya, ini adalah preview soal kita. Ini baru gambarnya ya. Anak-anak kan nanti nggak tahu tuh gimana cara maksud dari soal yang kita buat. Jadi kita harus tetap mengetikkan instruksi atau soal di kolom write your question here ini. Jadi kita ketik misalnya berapakah keliling, berapa satuan
Jadi kita masih harus tetap mengetikkan instruksi pertanyaannya supaya maksud dari gambar yang kita buat ini dipahami oleh siswa kita. Jadi kita setelah selesai, kita ketik pilihan jawabannya di pilihan jawaban. Misal berapa nih? Sini 14 4 34 atau 45 misal ya, ini ya. Setelah selesai, maka jangan lupa tentukan jawaban yang benarnya seperti itu. Nah, misal nih sekalian ya, saya mau masukin fungsi matematika misal kayak gitu ya. Bisa, misal kita mau masukin pangkat ya, misal pangkat atau apalah gitu ya. Jadi misal sentimeter kita masukin persegi, nah, kayak gitu ya. Jadi kalau untuk pangkat kita pilih saja nih yang lambang X 1 ini ya. Ini untuk pangkat sentimeter persegi. Ini kan nggak bisa nih kalau kita nggak klik. Jadi kita klik dulu sebelum mengetikkan itu ya. Kita sentimeter, kita klik persegi seperti itu ya. Kalau kita mau masukin pangkatnya, saya mau masukin fungsi matematika misalnya rumus, bisa juga kita masukin ke F(X) ini ya, matematika equation. Kita klik, nah, akan muncul pilihan-pilihan fungsi matematika. Misalnya A pangkat 2 per dx per dy atau segala macam, kita bisa pilih situ juga untuk guru matematika. Jadi jangan pusing untuk membuat soal di quizzes. Fungsi matematika ada, gambar juga ada gitu. Jadi jangan merasa susah untuk membuat soal di quizzes, karena soal di quizzes ini menyenangkan nantinya untuk dikerjakan oleh siswa kita. Jika selesai, tentukan waktu ya, tentukan waktu, jangan lupa. Setelah menentukan waktu, jangan lupa juga kita save ya. Kita akan dikembalikan lagi ke dashboard pertanyaan. Nah, ini tadi kita udah buat 2 pertanyaan kan. Yang pertama pertanyaan biasa, yang kedua menggunakan gambar. Oke, untuk sebagai contoh saya hanya membuat 2 saja. Setelah selesai, kita sudah merasa selesai, misal 20 soal ya. Misalkan ini 20 soal kita buat gambarnya. Jadi jangan lupa kita klik finish quiz. Kalau kita sudah selesai, merasa cukup, kita klik finish quiz. Kalau ini tidak diklik, maka soal kita hanya akan dianggap sebagai draft, belum bisa digunakan sebelum kita finish quiz. Jadi silakan klik finish quiz ya. Setelah itu, sebelum kita finish ya, ada satu trik di mana misal kita mau menentukan seluruh soal itu 2 menit, misal satu ini. Jadi kita pilih aja jawaban waktu ya, waktu di jawaban. Setelah itu kita change for all question ya.
kita check for all question, kita klik, nanti secara otomatis seluruh soal yang kita buat itu waktunya akan sama seperti yang kita pilih gitu. Contoh tadi saya sudah pilih ya, tadi soal nomor 2 adalah 2 menit. Ini misalnya saya pilih 45 detik, langsung saya pilih check for all question, nanti langsung berganti ke 45 detik gitu. Nah, setelah selesai silahkan klik finish. Akan muncul tampilan ini. Ini adalah tampilan lanjutan informasi kuis kita. Kita bisa memasukkan gambar ya, memasukkan gambar di kuis kita, maksudnya ini gambar judul ya, bukan gambar soal. Kita coba ya, klik saja, masukkan, nanti kalian pilih gambar yang disukai. Sama seperti tadi ya caranya. Setelah itu, atau kita bisa juga memasukkan link. Misal kita mau cari gambar hewan misalnya, bisa dimasukkan ke situ juga dengan mengcopy pastekan link yang kita dapatkan di Google. Setelah itu kita pilih bahasa yang akan digunakan di soal kita. Karena ini adalah soal matematika, maka kita akan pilih menggunakan bahasa Indonesia. Nah, di quizzes ini terkadang akan tertranslate ya, jika kita di browsing seseorang, di browsing siswa kita itu menggunakan translate otomatis. Jadi untuk soal-soal bahasa Inggris, saya sarankan bahasanya ini yang digunakan adalah bahasa Inggris ya, English ya. Jadi untuk soal bahasa Inggris biar tidak tertranslate secara otomatis, jadi gunakan bahasa Inggris. Kira-kira seperti itu. Nah, grade ini adalah tingkatan atau kelas. Jadi kita pilih nih, soal kita nih mau digunakan untuk kelas berapa gitu ya. Misal kelas 3. Jadi kalau ini mulai kelas 3, ini mulainya start from ini tuh, atau sampai kelas 3 sampai kelas berapa kayak gitu ya. Untuk nomor 4 itu adalah soal ini mau digunakan untuk siapa saja yang bisa melihat. Kalau kayak di Facebook itu kan ada teman saja, publik, privat. Nah, kalau di quizzes ada juga seperti itu. Jadi silakan pilih mau privat atau publik. Karena ini mau dibagikan ke anak-anak, jadi semua orang harus bisa melihat, maka kita pilih public visible to everyone. Setelah selesai mengisi informasi quiz kita, jangan lupa diklik save. Maka soal kita sudah selesai dibuat. Tinggal diberikan atau disajikan kepada anak-anak kita nantinya. Gitu. Jadi untuk membuat soal ini nanti ada 2 cara sebetulnya. Yang pertama ini adalah cara manual ya. Yang kedua itu adalah teleport, atau kita mengakses soal orang lain atau sebagainya. Nah, untuk melihat soal yang telah kita buat, kita bisa mengklik My Quizzes ya. Misal kita sudah membuat beberapa soal kemarin, membuat beberapa soal yang lalu gitu ya, kita mau melihat, maka kita harus mengklik My Quizzes ini ya. My Quizzes kita klik,
maka akan muncul daftar soal-soal yang telah kita buat sebelumnya. Nah, seperti ini. Ini draft ini berarti tidak di save awalnya ya. Maka seperti itu. Nah, jika tidak di save kayak gini ya nanti jadinya. Draft ini berarti tadi tidak diklik finish quiz. Ini tidak bisa digunain nih. Kalau draft kita harus di finishin dulu nih. Gitu ya. Ini soal-soal yang saya buat. Jadi seperti itu teman-teman. Semoga bermanfaat. Silahkan dipraktekkan agar kita lebih paham nantinya gitu ya. Mungkin demikian dari saya, bagaimana cara untuk membuat kuis atau membuat soal di Quizizz. Setelah itu nanti kita akan lanjutkan ke sesi selanjutnya.